ikutnya bahkan ya saya dengan nikah dengan Terinda itu lebih kayak benar-benar nggak berusaha untuk nggak ngebiarin beliau ngelakuin apa-apa sendirian. Kalau saya bisa jemput, jadi benar-benar kayak sengaja gitu, bahkan sampai ke titik sengaja biar dia tuh bergantung ke saya ya. Walaupun tentu wanita yang kuat Masya Allah, tapi jadi akhirnya semuanya benar-benar bareng. Dari yang program kata orang hujan-hujanan dulu, baru nanti hubungan suami istri, baru nanti katanya Samila udah dicobain semua. Jadi sampai akhirnya semua rangkaian yang diceritain dokter tadi itu semua ikut semuanya, sampai yang hari H kelahiran juga ikut di dalam ruangan operasi. Alhamdulillah diizinin, benar-benar ngelihat ketika disobek perut keluar benar-benar dari perut, dengar tangis pertamanya sampai, dan itu sebetulnya juga tadi jadi 2 operasi ya dok ya. Jadi pertama operasi lepas mulut rahimnya dulu karena sempat dijahit, karena belum waktunya melembek tapi mulut rahimnya udah lembek duluan, takutnya jebol istilahnya, jadi dijahit kata orang awamnya. Perasaannya seperti apa? Alhamdulillah ya. Perasaan senang yang paling mahal bagi laki-laki mah kata saya justru ketika melihat orang yang disayang itu bahagia ya. Dan bahkan sedihnya pun nanti bukan ketika ada keinginan saya tidak terkabul atau gimana, tapi kalau melihat Terinda sedih, saya pasti ikut sedih. Ngelihat anak-anak ini dan anak ini juga jadi kebahagiaan bagi Terinda, maka juga itu kebahagiaan yang paling mahal juga. Ngelihat senyumnya mereka, ngelihat tumbuhnya mereka. Saya sampai istilahnya kan kalau nimbang biasanya ke rumah sakit atau kalau ke dokter atau lagi kontrol, akhirnya ya bandel aja, beli timbangan sendiri, sehari bisa ditimbang 2 kali, ngapain ya, padahal beratnya segitu-segitu juga. Tapi ya jadi biar supaya ngelihat nambah ya, ngelihat pertumbuhannya, dibandingin fotonya yang setiap hari, dulu waktu di NICU sekecil itu, sekarang udah ada pipinya ya gitu-gitu. Jadi alhamdulillah kesenangan kebahagiaan yang paling mahalnya adalah kebahagiaan melihat orang-orang tersayang itu sendiri. Oh iya, itu juga tadi ya, tadi baru kronologi. Bismillah. Yang pertama lahirnya di 28 Februari 2025 jam 14.20 ya, menjelang sebelum asar. Yang satu lagi 14.23, selisih 3 menit. Yang pertama Al Khalil Ibrahim Lim. Yang adiknya Al Kautsar Muhammad Lim. Kenapa dikasih namanya? Belum ditanya ya. Lanjutin ya, istilah ya. Pertama, kenapa Muhammad dan Ibrahim? Dari sekian banyak Rasul dan Nabi Allah di kepercayaan kami ya, di Islam, ada 2 nama saja yang disebut di Al-Quran sebagai sosok yang harus dijadikan teladan uswatun hasanah. Ya, yang pertama Rasulullah Muhammad SAW di Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 21 di pojok kanan atas kalau di mushaf sandal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua adalah di Quran surat ke-60 Al-Mumtahanah di ayat keempat ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ya, uswatun hasanah tun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sama. Jadi mudah-mudahan beliau benar-benar, 2 anak ini benar-benar bisa menjadi orang yang layak dicontoh, diikuti. Depannya apa? Yang Ibrahim kenapa Khalil? Karena memang gelarnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri adalah Khalilullah, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kekasihnya Allah. Selain juga bapak dari para nabi. Al Kautsar juga memang nanti ada telaga Al Kautsarnya Rasulullah di alam setelah kematian, dan juga memang ada surat ke-108 di kiri bawah Al Kautsar yang artinya nikmat yang banyak. Maka semoga anak-anak ini bisa menjadi nikmat. Yang nikmat itu bukan sekedar senang-senang lucu anaknya, enggak, tapi yang bisa benar-benar membuat kita semua yang terlibat, bahkan semua yang hadir, untuk jadi tambah dekat sama Allah. Itulah sebaik-baiknya nikmat. Limnya ya dari bapaknya ya, marganya Lim. Lim itu kalau secara tulisan ya, itu artinya lambangnya bentuknya sama kayak pohon ya, kayak hutan ya. Jadi kalau di saya sendiri, kalau di keluarga Tionghoa dulu suka diajarin hidupnya tuh harus seperti kayak pohon bambu katanya. Pohon bambu itu akarnya manfaat, bisa dimakan, batangnya kepake, semuanya kepake, nggak ada yang nggak kepake. Bisa kuat, batangnya kuat melindungi. Jadi mudah-mudahan bisa benar-benar jadi manfaat sebaik-baiknya manusia dan yang paling banyak bermanfaat bagi sesamanya. Ya itu mah doa aja, namakan doa. Dan salah satu hak anak adalah diberikan nama yang terbaik ya. Jadi mudah-mudahan nama tersebut jadi doa yang diijabah, dan mudah-mudahan bisa menjadi pahala jariah bagi ini dokter-dokter yang udah mau rela repot ngurusin. Saya ngelihat luar biasa sih kerjasama tim. Kalau mungkin lahiran 1 dokter, kemana kerjasama 2-an, tektokannya udah kayak luar biasa alhamdulillah.
dokternya pun, dokter anaknya pun 3, mau yang ngurus ini dan itu semuanya, yang mereka yang jauh lebih paham ya. Prosesnya pun apa namanya kemarin ERAS ya, enhanced recovery after C-section surgery ya. Jadi supaya ternyata itu adalah ada cara sesar yang luar biasa, masya Allah, lebih cepat lagi penyembuhannya, dan itu kolaborasi dari sekian banyak dokter dan ibu mereka masing-masing, sampai akhirnya yang mungkin kalau dulu 3 bulan masih kerasa sakit belum bisa ngapa-ngapain, ini Teh udah ikut gendong, udah ikut segala macam, alhamdulillah. Jadi ya namanya itu tadi Al-Kautsar Muhammad Lim dan juga Al-Khalil Ibrahim Lim. Ini yang Muhammad, itu ya Ibrahim, selisihnya cuma 3 menit. Kalau per hari ini berarti usianya sudah 2 bulan. Kemarin nunggu stabil dulu ya. Karena kalau kesini terus akhirnya malah yang masih dipakein selang, yang ada jadi berita iba bukan berita bahagia ya. Allah a'lam. Mungkin perbedaannya, ada perbedaannya nggak? Perbedaan apanya? Antara Ibrahim sama Muhammad. Secara fisiknya maksudnya? Tanda sebagai tanda gitu. Buat nandainnya. Ngebedainnya gimana? Bedainnya ya. Bedain sendiri ya. Coba setelah. Yang abang mana, yang ada Yang bang yang kanan. Mungkin kalau yang benar-benar kelihatan ya, yang itu rambutnya lebih lebat, matanya lebih besar, hidungnya lebih mancung, terus lebih tinggi juga ya. Yang satu waktu lahir 42 cm, yang adiknya 40 cm. Nah, ini ya Ibrahim. Nanti juga dari karakternya juga ada yang lebih senang dimanja, ada yang cuek-cuek aja. Ingat gak kemarin ada gempa Bogor? Tidur aja dia. Yang orang tua udah pada panik. Yang ini Muhammad lebih Gembur. lebih inilah, lebih cimol ya. Ini si Paul masih tahu-tahu ya. Jadi alhamdulillah. Bedainnya dari situ. Ini juga alisnya lebih gadas. Mungkin belum kan ya nanti. Apalagi ya beda ini. Ya secara fisik kalau kasat mata paling gampangnya itu. Ini lebih itu Lebat. tuh. Kata orang ya, kata manusia prematur ya. Tapi kata Allah itu sudah waktu yang paling tepat. Tapi tetap aja hitung-hitungannya asal gondrong amat. yang Yulai udah gondrong banget. Yang Muhammad ada rambutnya juga tapi ya masih belum selebat kakaknya. abang yang mana Pak? Yang abang yang di Teyuna. Yang abang Ibrahim. Ibrahim. Iya, ini kalau ini untuk BOM tadi jam 14 lewat 20 menit. Ini 14 lewat 23. Jadi gitu kan. Doain ya. Penanya. Selamat pagi Dr. Galuh, selamat siang Dr. Galuh sama Teh Yunda, Kau Denis. Aku katanya bisa minta pakai kelas 7. Izin mau nanya ke Teh Yunda sama Kau Denis, mungkin dari awal perjalanan bayi tabung kan mungkin kita udah sempat ngikutin wawancara Teh Denis sama Kau Yunda begitu hebatnya Iya, perjuangannya. Teh Denis dan Ko Yunda. Mungkin sampai di titik mau lahiran aja tuh perjuangannya tuh Masya Allah gitu Teh Yunda. Seperti apa sih tadi mungkin perjuangan lahiran sendiri, apalagi divonis 32 minggu lebih awal, dan seperti apa sih Teh cobaan demi cobaan yang dihadapi sama Teh Yunda sama Ko Denis sendiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Yang pasti kelahiran Ibrahim dan Muhammad itu tuh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dari mulai Yunda diberitakan hamil, itu aja udah merupakan kayak keajaiban gitu. Yunda bisa hamil setelah 5 tahun, hampir 6 tahun lah kita nunggu kan, dengan berbagai promil alami yang udah kita jalankan belum berhasil. Terus kita coba inseminasi juga belum berhasil. Terus pernah sempat kehamilan palsu juga. Terus alhamdulillahnya terakhir akhirnya kita bayi tabung. Qadarullah jalannya dari situ, Allah kasih Ibrahim dan Muhammad. Dan ternyata ujian cinta darinya itu nggak selesai di situ aja gitu. Yunda kira ya udah kalau udah hamil itu udah enak tinggal lahiran ya dok ya, tinggal ya udah gitu lucu-lucuan sama bayi. Ternyata enggak. Bahkan sampai sekarang pun ujiannya itu masih berlanjut, ujian menyusui kan gitu. Dan bahkan nanti ada ujian toddler dan lain sebagainya. Jadi waktu dinyatakan hamil itu tuh Yunda pendarahan itu sebanyak kurang lebih 4 kali, yang benar-benar itu darahnya banyak banget. Terakhir ketemu sama dokter Inaya itu dalam
dijemput ambulans Azra ke rumah, itu layanan ya dari Azra, karena memang udah nggak bisa kalau kita naik mobil sendiri ya mungkin ya nauzubillah ya di jalan itu kita nggak tahu kayak gimana. Itu dijemput sama ambulans ke rumah, digotong sampai di sini tuh perut sangat kencang, udah kayak orang mau lahiran, katanya kontraksi, terus keluar gumpalan darah yang mohon maaf ya kalau wanita haid itu keluar yang gumpalan darah yang aduh itu mah kalau kata dokter Inayat kemarin itu apa dok, abortus iminen ya, ancaman keguguran. Alhamdulillahnya memang sesuatu yang kata Allah jadi rezeki kita, mau gimana pun ya akan tetap rezeki kita gitu. Walaupun memang pada prosesnya itu nggak bisa kita yang tenang ataupun kayak santai seperti sekarang. Pada saat mengalami itu ya nangis di jalan, udah benar-benar berpikir itu kayak overthinking, ya Allah apa ya, Ibrahim dan Muhammad ini jadikanlah rezeki kami kayak gitu. Udah lama kami menantinya gitu kan. Dan kekurangan kami selama Yunda hamil ya mohon diampuni, dimaafkan gitu kalau memang belum sempurna menjaga di dalam kandungan gitu. Jangan diambil lagi apa yang sudah dititipkan selama waktu itu pendarahan itu di trimester awal lah. Trimester awal mau menjelang 4 sampai 5 bulan tuh pendarahan terus. Jadi kan memang sangat awal sekali, jadi benar-benar kata orang kehamilan di trimester awal tuh memang sangat rentan, cukup membuat kami overthinking. Jadi Yunda sama Koko berdoa, ya Allah, apa yang sudah Engkau titipkan ini jangan diambil lagi. Kami akan berusaha memperbaiki diri, jadi orang tua yang baik untuk Ibrahim dan Muhammad, karena namanya juga udah jauh-jauh hari disiapkan. Bahkan waktu sebelum ditransfer embrio itu kami memohon 2 putra pada saat kami haji 2024. Sebelum ditransfer embrio kami memutuskan untuk haji dulu di depan tempat-tempat yang dimuliakan, di depan Raudhah, kemudian di depan Hajar Aswad, kemudian di depan Multazam dan tempat-tempat yang berkah katanya. Itu kami bermohon kepada Allah, ya Allah, sepertinya dunia ini kekurangan laki-laki yang soleh, pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin Islam yang bisa menegakkan syariat kayak gitu. Kami bermohon kepada Allah, ya Allah, jika diizinkan jadikanlah kami pakailah kami gitu untuk bisa melahirkan hamba-hambamu yang soleh gitu. Berdoa di depan Multazam setiap hari. Hajian itu kan hampir 30 hari ya. Itu hampir setiap hari waktu selama di Mekah, hampir setiap hari itu sama Koko selesai bawa jamaah kami berdua